Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Rifki Fajransyah dengan nomor NIM 240301020321 akan melakukan presentasi dengan tema peran teknologi informasi dalam upaya peningkatan pengendalian internal perusahaan. Adapun pemaparan materi kali ini bertujuan untuk pengambilan nilai ujian akhir semester atau UAS dalam mata kuliah Digital Auditing dengan dosen pengampu Ibu Yuanisa Aisanafi. Adapun latar belakang dari pemaparan materi kali ini ialah yang pertama itu ialah teknologi informasi dalam mengubah cara perusahaan dalam beroperasi dalam beberapa waktu belakangan. Sistem informasi yang canggih ini sangat memungkinkan otomatisasi berbagai proses, mengurangi kesalahan manusia, dan menyediakan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Pengendalian internal yang baik itu sangat penting untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan risiko. Lalu, perlu diingat bahwa penggunaan teknologi informasi yang canggih juga membuka potensi penyalahgunaan dan kegagalan dari sistem. Maka dari itu, implementasi teknologi dalam pengendalian internal dapat mempercepat pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang lebih cepat dan akurat. Nah, selanjutnya, pada presentasi kali ini, kita akan membahas dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana peran teknologi informasi dalam upaya peningkatan pengendalian internal perusahaan dan bagaimana contoh kasus penerapan peran dari teknologi informasi tersebut dalam meningkatkan pengendalian internal sebuah perusahaan. Nah, adapun tujuan atau inti yang ingin kita capai pada pemaparan materi kali ini ialah untuk mengetahui bagaimana sebuah teknologi informasi itu dalam berupaya meningkatkan pengendalian internal perusahaan, serta untuk mengetahui contoh kasus penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan pengendalian internal sebuah perusahaan. Nah, di sini kita akan melakukan pembahasan terkait peran teknologi informasi dalam upaya peningkatan pengendalian internal perusahaan. Nah, jadi pertama, pengendalian kita harus mengetahui apa sih sebenarnya teknologi informasi ini atau apa sih pengendalian internal ini? Apa pentingnya sebuah pengendalian internal itu dalam sebuah perusahaan? Jadi, pertama kita akan membahas definisi dulu. Nah, pengendalian internal itu ialah sebuah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan tujuan perusahaan tercapai secara efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan. Adapun tujuan dari pengendalian internal tersebut ialah untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel untuk meminimalkan potensi kesalahan dan penyalahgunaan. Nah, tujuan dari pengendalian internal itu utamanya ialah untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel yang dapat meminimalkan potensi terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses operasional perusahaan. Nah, di sini kita perlu mengetahui apa sih risiko utama terkait penggunaan teknologi informasi dalam pengendalian internal. Apakah bisa teknologi informasi itu sinkron dengan pengendalian internal suatu perusahaan? Nah, jadi ada tiga risiko utama. Yang pertama ialah ancaman terhadap keamanan data dan serangan cyber. Lalu, terhentinya aktivitas operasional yang vital. Dan yang terakhir itu ada ketidaksesuaian data atau laporan yang dapat merusak kualitas pengendalian internal. Dan beberapa risiko utama lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan implementasi i- teknologi informasi atau IT dalam suatu pengendalian internal dari sisi auditor. Auditor sering menghadapi tantangan seperti terbatasnya jumlah auditor, penundaan proses audit, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam implementasi teknologi informasi. Hal ini tentunya dapat menurunkan kualitas pengawasan dan meningkatkan resiko bagi perusahaan. Selanjutnya, itu kita akan membahas tentang audit berbasis kompleksitas dengan menggunakan komputer atau engine yang dapat membawa perubahan besar dalam cara
pelaksanaan kegiatan audit. Audit berbasis kompleksitas ini memanfaatkan teknologi canggih atau teknologi terkini seperti analisis data dan machine learning untuk menangani data yang besar dan beragam. Adapun tujuan dari kompleksitas dari teknologi informasi ini ialah untuk mengotomatisasi pengumpulan dan analisis data serta memungkinkan identifikasi masalah sejak lebih awal atau sejak dini. Selain menggunakan komputer atau engine, sekarang di teknologi ini kan sedang hangat-hangatnya itu terkait penggunaan AI. Nah, AI ini di masa depan mungkin akan membantu beberapa perusahaan dalam melakukan pengendalian internal di perusahaannya untuk menghindari berbagai macam fraud. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh kasus. Di sini saya mengambil kasus atau contoh kasus dari Walmart, sebuah toko serba gede dari Amerika Serikat. Nah, salah satu contoh nyata penggunaan IT dalam pengendalian internal itu ialah Walmart, yang merupakan perusahaan retail besar yang mengimplementasikan sistem ERP yang terintegrated. Nah, dengan teknologi ini, Walmart dapat memantau stok barang secara real time, melakukan identifikasi ketidaksesuaian, dan memastikan transaksi itu terus berjalan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi kali ini ialah penerapan teknologi informasi itu dalam pengendalian internal memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional, pelak- mendapatkan transparansi dan pengelolaan risiko yang lebih clear. Meskipun terdapat banyak tantangan, penggunaan teknologi informasi ini sangat terbukti meningkatkan daya saing dan membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal. Sekian pemaparan materi terkait penerapan IT dalam pengendalian internal perusahaan. Semoga video yang telah saya sebarkan nanti dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.